历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang dan kelompoknya sudah mendapat token murid dan sedang berada di kamar penginapan tamu Akademi Dewa. Di situ juga ada 3 orang lain yang satu ruangan. Dan ketiganya pun berkenalan dengan kelompok Qin Yang. Saudara Qin, bagaimana menurutmu? Boleh. Melihat Zhang Xiaoshuai, Qin Yang memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia tampaknya seumuran dengannya dan sangat polos, tidak membuat orang merasa terganggu. Kakak cantik yang menjadi pelayanmu, ikut juga? Zhang Xiaoshuai melirik Ye Ziqing dan tersenyum nakal. Qin Yang menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Tunggu, apakah ini tempat tinggal manusia? Tiba-tiba, suara penuh hinaan terdengar dari luar, dan seorang pemuda berpakaian mewah melangkah masuk dengan angkuh. Matanya langsung tertuju pada Ye Ziqing, seolah hampir melotot keluar. Wow, aku belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya, katanya sambil tertawa. Dia menatap Qin Yang dan berkata, apakah ini pelayanmu? Beri harga, aku akan membelinya. Membeli? Qin Yang menatap Ye Ziqing sambil tersenyum. Menurutmu, berapa harga yang pantas untuknya? 100.000 mas. Aku beli. Chu Xianjie berkata dengan percaya diri, seolah-olah uang bukan masalah baginya. Ziqing, dia bilang dia ingin membelimu seharga 10 tael emas. Bagaimana? Qin Yang bertanya dengan nada bercanda. Ye Ziqing melirik Qin Yang dengan kesal. Tatapannya yang tajam namun anggun membuat semua orang di sekitarnya terdiam seketika. Maaf, sepertinya pelayanku tidak tertarik, Qin Yang berkata santai sambil melambaikan tangannya. 50 tael emas. Chu Xianjie kembali berbicara dengan nada menghina, aku tidak percaya. Hanya seorang pelayan saja, 50 tael emas, mana mungkin menolak? Qin Yang kembali menoleh ke Ye Ziqing, bagaimana menurutmu? Pergi. Ye Ziqing melirik Chu Xianjie dengan dingin dan berkata dengan suara datar. Ia biasanya pendiam dan tidak banyak bicara di sekitar Qin Yang, tetapi itu tidak berarti ia tidak bisa marah. Berani-beraninya seorang pengikut biasa bersikap kasar pada tuanku. Pelayan Chu Xianjie berteriak marah, apa kamu tahu siapa tuanku? Tuanku berasal dari Kabupaten Chuyuan. Keluarga Chu adalah penguasa di sana. Kepala keluarganya adalah ahli tingkat atas di alam lautan roh. Wajahnya memerah karena emosi saat ia melanjutkan dengan bangga, kalian ini buta, tidak mengenali gunung besar di hadapan kalian? Kabupaten Chuyuan? Zhang Xiaoshuai tertegun sejenak, lalu tertawa, aku juga berasal dari Kabupaten Chuyuan. Rumahku ada di desa pegunungan Yuanshan. Desa kami bernama Xiayuan, tempat yang indah. Halo, Chu Xianjie, senang bertemu denganmu. Zhang Xiaoshuai mengulurkan tangannya dengan ramah. Singkirkan tangan kotormu. Chu Xianjie menatapnya dengan jijik, bocah kampung dari desa terpencil, kamu pikir kita ini teman? Teman. Zhang Xiaoshuai terdiam. Ia hanya ingin menyapa, tetapi di mata Chu Xianjie, itu dianggap sebagai upaya menjalin hubungan. Chu Xianjie tidak menghiraukannya lebih lanjut. Ia menatap Qin Yang dan Ye Ziqing dengan tatapan menghina, lalu mencibir. Memberikan 50 tael emas kepada sepasang majikan dan pelayan yang tidak tahu malu seperti kalian? Bahkan jika kalian tinggal di Akademi Dewa seumur hidup, kalian tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Chu Xianjie, kita ini satu kamar, kata-katamu berlebihan, Lu Xuan mencoba menengahi. Urus urusanmu sendiri. Chu Xianjie mendengus dingin, jangan bicara soal teman sekamar denganku. Aku tidak sudi tinggal di tempat jelek seperti ini. Biar ku beritahu, kakakku, Chu Chenghe, adalah murid dalam Akademi Dewa. Dia punya tempat tinggal sendiri. Kalian para kampungan, mana mungkin tahu bagaimana rasanya? Aku yakin aku tidak akan lama tinggal di sini bersama kalian. Setelah ujian penerimaan, aku akan masuk ke kelas yang lebih tinggi. Jangan coba-coba menggunakan namaku untuk menyombongkan diri nanti. Mendengar ini, wajah Lu Xuan dan Zhang Xiaoshuai menjadi suram.
Namun, mereka juga sadar, kakak Chu Xianjie adalah murid dalam Akademi Dewa, yang berarti sudah mencapai alam lautan roh. Sebagai murid lama, ia punya pengaruh besar di sini. Mereka hanyalah murid baru tanpa dukungan apapun. Menyinggung Chu Xianjie mungkin bukan keputusan yang bijak. Dengan tatapan meremehkan, Chu Xianjie berkata, "Aku akan mengingat wajah kalian. Lebih baik jangan menghalangiku saat ujian nanti. Atau apa?" Qin Yang tersenyum santai. "Aku akan memastikan kalian gagal masuk ke dalam akademi." Chu Xianjie berkata dengan percaya diri, menatap Qin Yang tajam. "Oh?" Qin Yang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja hari ini. Jika nanti saat ujian kamu meminta kakakmu menghajar kami, bagaimana kami bisa menghadapinya?" Mendengar ini, Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu sedikit terkejut. Sementara itu, Ye Ziqing justru tersenyum kecil. Qin Yang secara terbuka menantang Chu Xianjie. "Bukankah ini jelas-jelas mencari masalah? Bocah, kamu cari mati." Chu Xianjie menggeram, melangkah maju, dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Qin Yang. "Pergilah!" Qin Yang mencibir dan balas melayangkan tinjunya. Boom! Terdengar suara benturan keras. Kedua tinju bertabrakan, dan tubuh Chu Xianjie langsung terlempar ke dinding. Dengan suara keras, ia jatuh ke tanah, tubuhnya terkulai lemas. "Tuan muda!" Pelayannya melihat kejadian itu dan langsung gemetar ketakutan. Ia ingin menunjukkan kesetiaannya dengan melawan Qin Yang, tetapi begitu melihat tuannya yang berada di tingkat kedua alam lautan roh dipukul jatuh dengan sekali pukulan, ia langsung ragu. Ia sendiri masih berada di gerbang tingkat ketujuh. Jika maju, kemungkinan besar dia akan bernasib lebih buruk. "Kamu!" Chu Xianjie berdiri dengan tubuh penuh luka memar. Ia menatap Qin Yang dengan marah dan menggeram, "Apa kamu tahu siapa yang baru saja kamu singgung? Bocah, kamu habis." "Oh!" Wajah Qin Yang langsung berubah dingin. Ia melangkah maju, mengangkat telapak tangannya, dan mengeluarkan tekanan udara yang kuat. Dengan satu tamparan keras, telapak tangannya mendarat di wajah Chu Xianjie. Plak! Chu Xianjie terpelanting, berputar 3 kali di udara sebelum jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. "Bagus! Mantap!" Lu Xuan dan Zhang Xiaoshuai langsung bersorak. Namun, begitu mereka melihat tatapan penuh dendam dari Chu Xianjie, mereka buru-buru mengalihkan pandangan dan memilih diam. Meskipun mereka takut pada kakak Chu Xianjie yang berpengaruh, Qin Yang tampaknya sama sekali tidak gentar. Sikap sombong Chu Xianjie yang merasa lebih unggul benar-benar membuat mereka muak. "Kamu, apalagi yang ingin kamu katakan?" Qin Yang berkata santai. "Kamu pikir kamu bisa membeli pelayanku hanya karena kamu menginginkannya? Ada apa ini?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dari luar pintu, beberapa orang masuk satu persatu. "Kakak!" Begitu melihat orang yang datang, Chu Xianjie langsung bangkit meski wajahnya lebam dan tubuhnya masih kesakitan. Ia berbicara dengan suara terisak. "Kakak! Orang ini memukulku." "Wu! Xianjie!" Melihat adiknya dalam kondisi mengenaskan, Chu Chenghe langsung naik pitam. Seorang murid baru yang baru masuk akademi berani bertingkah sok hebat di sini." Chu Chenghe mendengus dingin dan bertanya dengan nada arogan, "Bocah, siapa namamu?" "Qin Yang," jawab Qin Yang tenang. "Apa kamu merasa bersalah?" Chu Chenghe mencibir. "Memukul murid sesama akademi itu melanggar peraturan. Karena ini pelanggaran pertamamu, serahkan semua batu roh milikmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Tadi kamu bilang memukul murid di akademi itu pelanggaran. Tapi sekarang kamu ingin membunuhku, bukankah itu juga pelanggaran?" Qin Yang berkata dengan polos, seolah-olah tak mengerti. "Kamu, bocah, jangan coba-coba bersilat lidah denganku." Chu Chenghe marah. "Tuan muda, sudah selesai." Di saat itu, Ye Ziqing berbalik dan berbicara dengan sedikit hormat. Sejak tadi, ia tidak merasa perlu ikut campur. Qin Yang bisa mengatasinya sendiri. Ye Ziqing." Namun saat melihat Ye Ziqing berbalik, Chu Chenghe langsung membeku. "Siapa kamu?" Tatapan Ye Ziqing menunjukkan sedikit ketidaksabaran.
Chu Chenghe merasa tersinggung. Ia tahu siapa Ye Ziking, tetapi wajar jika Ye Ziking tidak mengenalnya. Tapi yang membuatnya terkejut, kenapa Ye Ziking ada di sini? Saat itu juga, Lu Xuan dan Zhang Xiaoshuai hampir melompat kaget. Bahkan Sun Yu yang biasanya pendiam pun tampak terkejut. Ye Ziking bukan hanya dikenal di kalangan murid lama Akademi Dewa, tetapi juga memiliki reputasi luar biasa di antara para murid baru. Ia memiliki fisik kaisar, berasal dari keluarga Ye yang terpandang, memiliki status tinggi, dan kecantikan yang luar biasa. Bisa dibilang, ia adalah gadis impian bagi banyak murid di akademi, baik di asrama luar maupun dalam. Namun sekarang, sang dewi justru berada di asrama ini, dan sedang membuatkan selimut untuk Qin Yang. Chu Chenghe. Chu Chenghe menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, "Nona Ye, mengapa Anda ada di sini? Dan kenapa bersama orang yang kasar dan sombong seperti ini?" "Aku bersama siapa? Apa urusannya denganmu?" Ye Ziking menatapnya dengan sedikit kesal dan berkata, "Jaga adikmu baik-baik. Jangan keluar dari Chuyuan County kalau tidak tahu seberapa luas dunia ini. Omong kosong seperti tadi, di ibu kota kekaisaran, nyawamu bisa melayang kapan saja." Mendengar ini, wajah Chu Chenghe langsung pucat. "Kakak, pukul perempuan jalang ini!" Chu Xianjie berteriak, "Dia yang menolak tawaranku. Aku sudah menawarkan 50 tael emas, tapi dia tetap tidak peduli padaku." Plak! "Diam!" Chu Chenghe langsung menampar Chu Xianjie. Chu Xianjie benar-benar terkejut dan menatapnya dengan mata melotot. "Kakak. Seumur hidupnya, ini pertama kalinya kakaknya memukulnya. Dulu, saat orang tua mereka ingin menghukumnya, sang kakak selalu membelanya. Bahkan, kakaknya selalu melindungi dan menyayanginya. Tapi sekarang, hanya karena Qin Yang dan Ye Ziking, ia malah ditampar? Bodoh!" Chu Chenghe membentak, "Dia ini Nona Ye Ziking. Dari keluarga Ye di ibu kota kekaisaran. Kamu pikir kamu bisa membeli dia? Kamu pikir kamu layak? Aku." Plak! Tamparan kedua mendarat di wajah Chu Xianjie. Chu Chenghe menatapnya tajam dan berkata, "Nanti kita urus masalahmu di rumah." Chu Xianjie kini benar-benar bingung. Siapa sebenarnya Qin Yang dan Ye Ziking? Kenapa kakaknya begitu ketakutan terhadap mereka? Chu Chenghe segera membungkuk hormat kepada Ye Ziking dan berkata dengan senyum terpaksa, "Nona Ye, saya benar-benar minta maaf. Adik saya tidak tahu siapa Anda, sehingga ia berani kurang ajar. Saya mohon maaf atas kesalahannya. Saya akan segera membawanya pergi." "Pergi?" Qin Yang tersenyum dan berkata, "Tidak bisa begitu saja pergi seperti ini. Barusan, Chu Xianjie bilang kalau kami tidak akan bisa lulus ujian masuk ke dalam akademi dan bakal kehilangan status sebagai murid Akademi Dewa. Itu jelas-jelas ancaman. Jantungku sampai berdebar-debar terus sejak tadi. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Aku benar-benar ketakutan tadi, jantungku berdetak lebih cepat. Bisa-bisa umurku berkurang beberapa tahun. Setidaknya harus ada kompensasi untuk kerugian mentalku kan?" "Ketakutan?" Wajah Chu Xianjie langsung memerah karena marah. Yang barusan hampir mati itu dia, ditinju dan hampir ditendang sampai mati oleh Qin Yang. Sekarang, Qin Yang malah minta ganti rugi atas kerugian mental? Ini benar-benar lelucon. "Kakak, aku sudah salah. Aku meminta maaf atas nama adikku. Tapi soal ganti rugi, kita semua sama-sama murid Akademi Dewa. Perlukah melakukan hal seperti ini?" "Melakukan hal seperti ini?" Qin Yang pura-pura terkejut, "Tidak, kalau aku benar-benar melakukan semuanya, yang kalian lihat sekarang hanyalah mayat adikmu." Mendengar ini, Chu Chenghe melirik ke arah Ye Ziking, lalu menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. "Berapa ganti ruginya?" Tidak banyak, 50 tael emas saja cukup." "Tidak banyak? 50 tael emas? Ini bukan kompensasi, ini pemerasan terang-terangan. Qin Yang, kamu jangan keterlaluan." Chu Chenghe menahan emosinya. Kalau saja Ye Ziking tidak ada di sini, dia pasti sudah meledak sejak tadi. Keterlaluan? Qin Yang menatapnya santai. Saat itu, Ye Ziking melangkah maju dan langsung mengangkat tubuh Chu Xianjie yang masih terkapar di tanah.
Baiklah, aku bayar. Chu Chenghe langsung berkata dengan senyum terpaksa. Nona Ye, aku bayar. Dengan satu gerakan, ia mengeluarkan sekantong tael emas dan menyerahkannya. 50 tael emas, ambil ini. Mantap. Qin Yang mengambil tael emas itu, tersenyum puas, dan berkata, jantungku sekarang sudah jauh lebih tenang. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.